Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jaratu Baina, NIM 2114301039 dari STR Keperawatan Tanjung Karang, TK1 Reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel dan jaringan. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia yang ukurannya sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Struktur sel manusia. Yang pertama adalah membran sel, lapisan yang sangat tipis yang memisahkan sel dengan dunia luarnya. Struktur pembentuk membran sel ini biasa dikenal dengan model mosaik cair yang tersusun lagi atas fosfolipid dan protein. Yang kedua adalah sitoplasma, cairan sel yang bertempat di antara inti sel dan membran sel. Cairan ini mirip dengan jeli bersifat koloid dan biasa disebut dengan sitosol. Fungsi dari sitoplasma itu tersendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga adalah inti sel, pusat kegiatan kimiawi untuk hidupnya, mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel. Yang keempat adalah badan mikro, tempat terjadinya oksidasi substrat pada mamalia, oksidasi asam lemak mamalia, dan jalur glikolat. Yang kelima adalah vakuola, menyimpan bahan makanan dan mengumpulkan sisa makanan dan sisa pembakaran. Yang keenam adalah mitokondria, menjadi pusat tenaga untuk keaktifan sel. Yang ketujuh adalah badan Golgi, benang-benang yang terdapat di sekitar sentrosom yang berfungsi penting untuk sekresi sel. Yang ke-8 adalah lisosom, membuang sel-sel yang rusak dari jaringan misalnya karena panas, dingin, trauma, zat kimia, dan faktor lainnya. Yang ke-9 adalah ribosom, tersusun atas protein dan RNA, tempat berlangsungnya sintesis protein di dalam sel. Yang ke-10 adalah retikulum endoplasma, transfer intraseluler materi-materi yang akan disekresikan atau dikeluarkan untuk digunakan terlibat dalam pembentukan vakuola dan membentuk membran pada badan Golgi. Yang ke-11 adalah sitoskeleton, jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Yang ke-12 adalah silia, memungkinkan sel untuk bergerak atau untuk memenuhi tugas-tugas tertentu. Flagella adalah struktur seperti ekor yang relatif panjang yang mampu baik membuat gerakan bergelombang atau rotasi. Silia memiliki banyak proyeksi yang lebih pendek di bagian luar sel. Sistem fungsional sel. Yang pertama adalah difusi melalui pori-pori membran atau melalui matrik membran itu tersendiri. Yang kedua adalah transport aktif melalui membran, suatu mekanisme tempat sistem enzim dan zat pembawa khusus zat-zat melalui membran. Yang ketiga adalah endositosis, suatu mekanisme membran menelan cairan ekstrasel dan isinya. Transport zat-zat melalui membran merupakan fungsi khusus sel. Endositosis atau fungsi khusus sel. Yang pertama adalah fagositosis, penelanan partikel besar oleh sel seperti bakteri, sel-sel lain, dan partikel degenerasi jaringan. Yang kedua adalah pinositosis, pengambilan cairan oleh sel yang bersentuhan dengan membran sel. Dua zat yang paling penting dalam hal ini adalah protein dan larutan elektrolit kuat. Endositosis, fagositosis, dan pinositosis. Pembelahan sel, pembelahan mitosis. Pembelahan ini terjadi di sel somatik. Proses pembelahan sel somatik menjadi dua, sel anak identik dan sel induk. Tahapan-tahapan pembelahan sel mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua adalah pembelahan meiosis, proses di mana jumlah kromosom menjadi setengahnya selama pembentukan gamet. Dalam meiosis, sel yang berisi kromosom diploid diubah menjadi 4 sel. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang bekerja
tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Jaringan penutup terdiri dari jaringan epitel dan endotel. Macam-macam jaringan epitel yaitu epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisi. Jaringan penunjang terdiri dari jaringan ikat, jaringan rawan atau kartilago, dan jaringan keras. Jaringan otot terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti dalam protoplasmanya yang agak tebal. Bentuk sel saraf seperti binatang yang mempunyai ekor panjang. Berikut gambar jaringan darah. Ini adalah jaringan lemak. Sekian, terima kasih.